Tidak ada yang mudah dalam menjalani kehidupan. Setiap hari pasti ada hal mudah dan juga sulit. Berdiam diri tidak akan menyelesaikan masalah. Terus bergerak harus tetap dilakukan meskipun sulit demi mereka yang terkasih. Bersyukur dalam setiap hal menjadi kunci untuk menjalani hari dengan senyuman. Meskipun pemasukan tidak seberapa, saya yakin Tuhan mencukupkan hari ini dan juga esok akan ada berkat lain yang Tuhan sediakan. Yang penting hari ini saya bisa sehat, itu sudah berkat yang luar biasa. Saya terlebih bersyukur bahwa Tuhan Yesus mengasihi keluarga saya. Bisa berkumpul dan beribadah bersama mereka di tengah segala keterbatasan, karena pandemi ini adalah kebaikan Tuhan. Natal tahun ini memang berbeda, tetapi saya tidak sendirian. Tuhan Yesus ada menyertai keluargaku. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Janganlah takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Lepaskan dari gunung,
Pandemi COVID-19 benar-benar mengubah hidupku. Kuliah yang biasanya bisa bertemu langsung dengan teman-teman, sekarang lebih sering melihat wajah mereka lewat layar laptop. Belum lagi tugas kuliah yang begitu banyak, membuatku jadi jenuh dan bosan. Saat sedang banyak pikiran, aku sering mengingat Mama. Apalagi saat-saat Natal seperti sekarang ini. Biasanya makan-makan bersama, ke gereja bersama, menyanyi bersama. Tapi Natal tahun ini, aku harus menahan diri untuk tidak pulang kampung dulu, demi kesehatan mereka. Sedih rasanya, tapi aku bersyukur bahwa aku tidak sendirian. Selalu ada kakak yang mengasihi dan menemani aku. Kalaupun aku harus menangis, ada yang selalu mendengarkan keluh kesahku. Natal tahun ini aku tidak sendirian. Ada kakak yang menemaniku. Aku terlebih bersyukur kepada Tuhan Yesus yang selalu ada buatku. Dia di sampingku, memberikan kekuatan dan penghiburan. Natal tahun ini aku tidak sendirian. Ada Tuhan Yesus yang selalu besertaku.
Shalom, Jemaat Gereja Baptis Waru Cabang Malang. Puji syukur kehadirat Tuhan kalau saat ini kita boleh ada bersama merasakan kemurahan Tuhan dalam merayakan perayaan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu, baiklah, saya mengajak saudara-saudaraku semua untuk jenak berdoa, ucapkan syukur baginya yang sudah datang bagi kita dan bagi semua manusia yang percaya. Di dalam doa-doa syukur kita pada hari ini, saat ini. Mari bersama kita ambil waktu dan tundukkan kepala untuk berdoa. Haleluya. Tuhan Allah Bapa, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami datang kepadamu bersama saat ini Tuhan, Jemaat Gereja Baptis Waru Cabang Malang. Haleluya, kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih atas kemurahan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas hal-hal yang selalu kami rasakan begitu baik. Sentuhan-Mu ya Tuhan, yang setiap hari kami rasakan sebagai berkat bagi kehidupan kami. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Khusus hari ini juga Bapa, kami rindu untuk memanjatkan syukur kami. Karena kami umat manusia, bahkan di tempat ini juga di seluruh dunia, boleh merayakan kehadiran Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat yang menebus dosa-dosa kami, Juru Selamat yang mengangkat kami dari lumpur dosa, Juru Selamat yang begitu baik, yang menyediakan hal-hal kebaikan bahkan kekekalan. Surga banyak tempat bagi kami. Oh haleluya, biarlah Tuhan Yesus kedatangan-Mu di dunia ini boleh terus lahir, menumbuhkan, menambahkan, dan mengobarkan semangat bagi setiap insan di dunia ini Tuhan, bahwa ada satu pribadi yang sangat dipercaya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa manusia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, puji syukur kehadirat-Mu. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, buat negara kami Indonesia. Di saat seperti ini Bapa, apapun keadaannya Tuhan Yesus, kami rindu tetap bersyukur dan bersyukur Bapa. Karena Engkau menyertai, Engkau memberkati, memberikan kekuatan di saat kami lemah. Oleh sebab itu juga kami percaya Bapa, segala sesuatu yang terjadi sekalipun kami rindu untuk berserah. Kami rindu untuk memohon kepadamu, menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau mempunyai rencana yang indah. Indonesia, Engkau pulihkan Indonesia. Biarlah Tuhan, setiap jiwa boleh memuliakan Engkau. Boleh muncul pribadi-pribadi ya Tuhan, yang sanggup memberikan hidup ini bagi-Mu Bapa. Seperti Engkau juga memberikan kehidupan-Mu bagi kami. Biarlah Tuhan, Engkau memulihkan Indonesia. Engkau memberkati Indonesia. Engkau terus menyertai gereja-gereja bahkan Tuhan, yang ada di Indonesia ini Tuhan. Di dalam keadaan pandemik sekarang ini, Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang menguasai segala sesuatu. Oleh sebab itu Bapa, kami percaya pandemik ini akan segera berakhir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh haleluya, kami berdoa Tuhan buat saudara-saudara yang menderita, yang terpapar, yang sakit.
bahkan terpapar karena keadaan ekonominya yang jatuh, yang tidak bisa bekerja, yang kesusahan dalam kehidupannya. Tuhan, mari belas kasihan-Mu turun ya Bapa. Tuhan Yesus, Engkau yang sudah lahir ini, Engkau yang memberi terang pengharapan bagi kami semua. Dan orang-orang yang terpapar itu pun Tuhan, biarlah dengan jamahan-Mu Tuhan, dengan cara-Mu Tuhan, Engkau akan membebaskan dan memulihkan mereka semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Secara khusus juga hamba berdoa Tuhan buat gereja baptis di seluruh Indonesia. Tuhan Yesus, berkati sertai pelayanan mereka Tuhan. Biarlah tetap semangat, walaupun kami harus mengadakan kegiatan aktivitas secara online. Tapi kami berdoa di dalam nama Yesus, apapun itu Tuhan, kami percaya bila kami naikkan, kami beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang berserah kepadamu untuk memuliakan Engkau, maka Kau sendiri yang akan hadir, yang memberkati dan bahkan memulihkan. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan setiap jemaat, setiap pekerja, bahkan setiap pendeta, gembala sidang Tuhan, istimewa Tuhan buat gereja kami di Gereja Baptis Waru Cabang Malang ini Tuhan. Engkau memberkati Tuhan. Biarlah kami berserah, kami memuji memuliakan Engkau. Kami tetap bersuka cita di dalam keadaan kami sekarang ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hal yang terbaik yang Engkau sudah sediakan itu akan boleh terjadi bagi semuanya, bagi kami, bagi anak-anak Tuhan, bagi jemaat, bagi setiap insan yang percaya akan Engkau, bahkan bagi setiap manusia. Karena Engkau adalah sukacita, kabar baik, juru selamat, sang penebus dosa manusia. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, dan kemuliaan kami panjatkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati semuanya. Doa puasa kalau dari saya sebenarnya hal yang bisa dibilang mudah dan bilang sulit juga. Ada kesusahannya gitu, dimana harus merasakan menahan lapar yang biasanya setiap hari kalau lapar ya tinggal makan gitu. Dan ada sebuah tantangan juga kalau dari saya, dimana kita harus benar-benar bisa menahan nafsu dari diri sendiri dan bisa lebih dekat kepada Tuhan. Untuk puasanya itu saya pikir adalah suatu hal di mana kita diberi kesempatan untuk merasakan apa yang orang lain rasakan. Tidak semua orang bisa merasakan makan siang atau makan malam setiap harinya bisa gitu kan. Tapi lewat puasa kita bisa merasakan bagaimana sih rasanya kalau ada orang yang nggak bisa makan siang atau makan malam, atau bahkan nggak bisa sarapan, atau bahkan satu hari pun mereka cuma makan satu kali. Itu saya bisa ikut merasakan lewat puasa itu. Dipulihkan, Indonesia semakin dipulihkan. Adanya pandemi itu banyak hal-hal yang terjadi, ya inginnya nanti di 2021 Indonesia lebih baik lagi, dimana nanti melihat orang-orang itu juga udah ceria lagi, tidak ada rasa takut, cemas, tapi juga tetap mematuhi dari protokol-protokol dari kesehatan. Ya sedih sih Pak, melihat orang yang pengangguran, terus ada yang hanya menjadi tukang sapu jalanan, terus yang tukang rosok, sama yang ngatur-ngatur
parkir sama yang ini, yang di perempatan Polisi Cepek. Nah gitu. Ikut merasakan. Jadi memang benar, saya secara pribadi kalau melihat orang-orang yang tidak seberuntung saya atau tidak seberuntung kita, saya sendiri pun ikut kayak nyes gitu ya, terenyuh, ikut merasakan apa yang mereka rasakan. Jadi bagi saya lewat hal sekecil apapun yang bisa kita lakukan itu bisa menjadi berkat untuk mereka. Ya, perasaan saya senang sih Pak, karena apa ya, kita bisa membagikan sesuatu berkat yang mungkin itu bagi kita biasa, tapi mungkin buat orang lain itu sebuah ucapan syukur yang benar-benar besar mereka rasakan gitu. Dimana kita ngasih kayak nasi kotak gitu, mungkin itu satu harapan buat mereka bisa makan itu juga susah gitu. Lihat itu jadi seneng dikasih, apalagi waktu itu juga ngobrol sama bapak-bapak gitu kan, waktu bagi bisa saling cerita gitu ya. Seneng Pak mendengar dimana perjuangan mereka buat mencari makan gitu, tapi mereka juga tetap terus bersemangat gitu Pak. Sukacita. Yang pertama sukacita, karena saya bisa memberikan apa yang saya punya, memberikan apa yang saya bisa untuk orang lain. Jadi secara tidak langsung saya membagikan banyak berkat untuk banyak orang juga gitu kan. Jadi lewat kesaksian dari teman-teman yang membagikan di lapangan, saya juga ikut merasa bahagia. Apalagi dengan cara seperti itu kita bisa melakukan berbagi kabar baik. Kita mungkin bisa mencoba menyisihkan beberapa sebagian berkat dari Tuhan buat orang-orang yang mungkin belum bisa menikmati seperti kita. Contohnya setiap hari menyisakan mungkin paling banyak berapa sih, 10.000 gitulah untuk sehari. Nah, nanti bisa dikumpulkan atau langsung dibagikan ke orang yang membutuhkan melalui mungkin nasi bungkus seperti yang sudah pernah kita lakukan, ataupun juga nanti dikumpulkan menjadi sembako gitu Pak, kalau dari saya. Jangan takut untuk berbagi. Kita nggak akan kekurangan kalau kita mau berbagi. Justru ketika kita mau berbagi, berkat Tuhan akan semakin mengalir dalam kehidupan kita. Jangan pernah takut untuk berbagi. Itu hal yang saya petik dari Baksos ini. Jadi jangan sungkan-sungkan, jangan ragu lagi untuk memberikan sedikit dari apa yang kita punya untuk orang lain. Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Mari memuji Dia, mari memuji Dia, mari memuji Dia masih.
Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, seluruh jemaat GPI Waru Cabang Malang yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara pada hari ini? Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat, penuh dengan semangat dan sukacita. Dan hari ini saya bersyukur dalam momen Natal ini bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu dan Saudara untuk menikmati hadirat Tuhan, sukacita Natal. Dan hari ini saya rindu untuk membagikan pesan Natal kepada Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Di bulan Desember ini kita telah belajar bersama-sama tentang apa itu Immanuel, dan kita bisa memahami dan mengerti bahwa Tuhan Yesus yang adalah Allah itu hadir di dalam setiap aspek kehidupan saya dan saudara. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama dari kitab Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11, dan judul firman Tuhan adalah Allah hadir di tengah keberdosaan kita. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, pesan Natal hari ini mengajak kita semuanya untuk mengingat akan apa yang menjadi kebaikan Tuhan yang telah dilakukan dalam kehidupan saya dan saudara sepanjang tahun ini. Dan kalau saya dan saudara mendalaminya, ternyata kebaikan Tuhan jauh melebihi apa yang saya dan saudara pikirkan. Pandemi COVID-19 sepanjang tahun ini pastinya memberikan suka dan duka dalam kehidupan kita. Ada perasaan yang bermacam-macam hadir di dalam kehidupan saya dan saudara. Tetapi ketika saya dan saudara menikmatinya, ada hal yang perlu saya dan saudara lakukan, yaitu bersyukur senantiasa. Kalau saya dan saudara memperhatikan dalam kehidupan kita pribadi demi pribadi, pasti saya dan saudara akan merasakan atau mengalami ada hal-hal yang tidak tercapai di tahun ini. Kita juga menjadi pribadi yang pasti jauh lebih waspada demi kesehatan kita dan kesehatan keluarga kita. Kita pastinya juga mengalami di mana kita merasa khawatir jauh lebih banyak, dan mungkin juga kita mengalami kesedihan bahkan frustasi di tahun ini. Namun ketika saya dan saudara diizinkan Tuhan hidup sampai hari ini, menikmati nafas kehidupan, kebersamaan dengan keluarga, di tengah keterbatasan kita pun masih bisa berbakti bersama-sama dengan Tuhan, maka itu adalah wujud dan bukti bahwa Tuhan masih senantiasa melindungi dan menyertai kehidupan saya dan saudara. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan saya dan saudara di masa pandemi ini, mari saya dan saudara mengingat kembali akan maksud tujuan Allah hadir ke dunia melalui pribadi Tuhan Yesus Kristus. Kita mengingat bahwa tujuan Allah ke dunia ini yaitu untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dan kita pastinya harus memaknai tujuan Allah ini dengan sebuah kesungguhan. Ada hal yang saya dan saudara harus pahami dan mengerti. Fahamilah bahwa ada yang jauh lebih berbahaya dibandingkan atau dari sakit penyakit. Ada hal yang jauh lebih berbahaya daripada atau dari kemiskinan. Ada hal yang jauh lebih berbahaya dari tidak bisa makan. Ada hal yang jauh lebih berbahaya dari kehilangan sebuah pekerjaan. Ada hal yang jauh lebih berbahaya dari stres dan frustasi. Apakah itu? Hal yang berbahaya tersebut adalah kematian kekal karena dosa. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, dosa lebih berbahaya dibandingkan hal-hal yang telah saya sebutkan tadi. Dan bahkan saya bisa menyampaikan kepada saudara bahwa dosa jauh lebih berbahaya dibandingkan virus COVID-19. Karena ketika saya dan saudara hidup di dalam dosa, ada satu keadaan di mana saya dan saudara mengalami keterpisahan kekal dengan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara, tolong digarisbawahi
keterpisahan kekal. Artinya, saya dan saudara tidak bisa bersatu dengan Allah selama-lamanya karena dosa yang saya dan saudara miliki. Bapak, Ibu, dan saudara, saya dan saudara mengerti bahwa perbuatan baik kita sebanyak apapun itu tidak akan mampu menyelamatkan kita dari dosa. Ketika saya dan saudara berbuat baik kepada siapapun, kapanpun, dimanapun, itu tidak akan mampu membawa saya dan saudara kepada Tuhan yang kudus, karena natur yang ada dalam diri saya dan saudara telah berdosa. Namun kita bersyukur bahwa Allah memberikan dan menawarkan hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Apakah itu? Hal tersebut adalah pengampunan. Yesus Kristus lahir ke dunia membawa satu hal yang begitu indah, yaitu pengampunan bagi manusia berdosa. Dan pengampunan Allah melalui kelahiran Yesus, kehidupannya, pengorbanannya di atas kayu salib, kematian dan kebangkitan serta kenaikannya ke surga menjadi hal yang jauh lebih berharga dibandingkan segala apapun yang saya dan saudara miliki. Dan Alkitab menyatakan begitu banyak bukti kasih Allah yang bisa saya dan saudara baca, mengerti, dan fahami. Saya dan saudara pun mengerti bahwa Allah itu adalah kasih. Seperti halnya teks kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Pengampunan Yesus diberikan kepada seorang yang kedapatan berbuat zina. Kita bisa mengerti dan memahami bersama dari teks ini betapa luar biasa indah pengampunan yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Teks tersebut menyatakan, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, ayat ini menyatakan kepada saya dan saudara, menjelaskan dengan begitu gamblang kepada kehidupan saya dan saudara bagaimana hati manusia itu penuh dengan kedengkian dan kebencian. Sedangkan Yesus Kristus, Sang Allah tersebut, adalah pribadi yang penuh dengan kasih. Inilah wujud kebaikan Allah yang luar biasa yang ditunjukkan kepada kehidupan manusia yang berdosa. Seorang yang kedapatan berbuat zina pun mendapatkan kasih karunia pengampunan. Demikian pula dalam kehidupan saya dan saudara. Ketika Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya kepada kehidupan kita, apa yang menjadi respon saya dan saudara? Momen Natal ini menjadi kesempatan bagi kita sekalian untuk dapat mengingat kembali kebaikan Tuhan yang telah terjadi dan yang akan terjadi dan bahkan yang sudah terjadi di masa lampau kehidupan saya dan saudara. Dan itu terjadi di dalam seluruh aspek kehidupan saya dan saudara. Dia tidak hanya menyelamatkan kehidupan saya dan saudara dari kesulitan-kesulitan dunia. Dia tidak hanya melindungi saya dan saudara dari segala sakit, penyakit, dan berbagai macam permasalahan. Tetapi yang utama adalah bahwa Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk membebaskan saya dan saudara dari segala dosa. Mari kita bisa mengambil komitmen ini, yaitu saya dan saudara tidak akan berbuat dosa lagi. Saya dan saudara ingin hidup meresponi kasih karunia kebaikan dan keselamatan yang Tuhan berikan dengan ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Di tengah segala situasi sulit apapun, kalau saya dan saudara menjalani tahun ini dan tahun-tahun mendatang, ada kehidupan saya dan saudara digodai oleh dosa,
kuasa kegelapan yang membuat saya dan saudara menjauh dari Tuhan. Kita semakin kelam, kita semakin jauh dari kebenaran firman Tuhan. Saya dan saudara akan mengambil satu komitmen, saya tidak akan berbuat dosa. Saya akan hidup kudus di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, momen Natal ini menjadi kesempatan yang indah bagi saya dan saudara mengingat kembali bahwa Allah hadir di tengah keberdosaan kita. Allah hadir menyelamatkan kita dari kematian kekal melalui kelahiran, kehidupan, pengorbanan kematian, serta kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Waktu ini menjadi hal yang baik untuk saya dan saudara menyambut kelahiran Yesus Kristus, Allah yang Maha Pengampun itu dengan sukacita. Sambutlah pengampunan Allah dengan komitmen kita. Bersyukurlah atas segala apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara. Bersyukurlah dan berterima kasihlah akan kebaikan-kebaikan Allah yang telah dinyatakan dalam kehidupan saudara. Bagikan sukacita ini kepada banyak orang yang ada di sekitar saudara, dan jalanilah kehidupan ini dengan ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada saat hari ini. Kami menikmati dan merasakan bagaimana Tuhan memiliki kasih yang begitu besar atas kehidupan kami umat manusia. Di tengah keberdosaan yang dialami oleh umat manusia, kasih karunia-Mu nyata datang menghampiri, menyapa kehidupan kami, dan membebaskan kami dari kematian kekal. Dan kami rindu Tuhan untuk meresponinya dengan ketaatan dan kesetiaan kami kepadamu. Kami rindu menikmati sukacita Natal ini dengan komitmen supaya kami bisa hidup setia kepada firman Tuhan, tidak hidup di dalam dosa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Waru Cabang Malang, kiranya kasih karunia, penyertaan dan berkat Tuhan Engkau akan nyatakan hadir melimpah di dalam kehidupan kami sekalian, dan biarlah kehidupan kami bertumbuh semakin lebih baik lagi di hadapan Tuhan, dan biarlah kehidupan kami dipenuhi dengan sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu, pertolongan penghiburan-Mu, dan berkat-berkat-Mu secara jasmani dan rohani hadir nyata atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Kami menikmati pujian, penyembahan, ibadah Natal kami pada hari ini. Kami serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat Natal 2020 dan menyongsong tahun baru 2021. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya.
bahunya, dan namanya pun disebut orang. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Nasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Adaptasi terhadap keadaan baru bukan perkara yang mudah. Pandemi ini mau tidak mau membuat semua orang belajar tentang teknologi, termasuk saya. Pelayanan multimedia gereja membuat saya belajar menyajikan video untuk ibadah online. Saya harus memastikan gambar serta suara terlihat dan terdengar jelas supaya jemaat yang beribadah bisa mengikuti dengan baik. Rasanya senang kalau ibadah yang lain bisa berjalan baik. Sempat jengkel juga kalau internetnya lemot. Suka duka pelayanan ini pasti ada dan saya mensyukuri. Sering merasa jenuh, capek, dan lelah, bahkan kurang tidur. Banyak juga mendapat masukan dan teguran dari pemirsa. Namun saya menikmatinya karena saya percaya pengalaman ini baik untuk saya.
Saya tidak mengharap apresiasi, saya hanya ingin melayani Tuhan. Yang terpenting adalah semua jemaat dapat beribadah dengan baik dan merasa bersuka cita. Itu sudah cukup untuk saya. Natal tahun ini memang berbeda, namun saya bersyukur bahwa saya tidak sendirian melayani Tuhan. Saya punya rekan-rekan pelayanan yang mendukung saya. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan untuk melayani. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Bagimu sekalian, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Tiga. Merry Christmas.